Assalamualaikum Dunsana. Letaknya yang berdekatan, bahasa dan budaya yang sama, serta perang yang tak kasat mata. Itu bermula ketika Minangkabau dan Melayu mulai dipisah penyebutannya dengan latar belakang politik yang mendasarinya. Meredam kekuatan PRRI setelah sebelumnya tanah Melayu dibagi-bagi menjadi beberapa provinsi lagi. Ranah Minangkabau yang merupakan inti kebudayaan suku Melayu sejak ratusan tahun lalu, kini mendapat identitas baru sebagai suku Minangkabau. Sebagian malu-malu mengaku Melayu, sebagian lain merasa tidak Melayu sama sekali. Seiring waktu, makna Melayu menyempit dan kerdil, lalu makna Minangkabau mengalami perluasan. Minangkabau yang dulu adalah nama tempat tak lebih kini telah menjadi sebuah bahasa, sebuah suku bangsa dengan mengabaikan fakta bahwa di tempat ini dahulu terdapat kota Melayu dengan nama Malayapura. Di sini kerajaan-kerajaan Melayu tumbuh silih berganti. Lalu ketika politik pecah belah terjadi, Bunda Kandung Melayu ini hanyut oleh identitas baru. Jadilah kami bak anak ayam hilang induk. Kami orang Kampar, kami adalah Melayu Kampar. Meski tak dianggap Melayu, kami juga menyebut diri kami sebagai Uhang Ocu. Salah satu yang paling utama dari sekian banyak pantang larang kami adalah jangan sekali-sekali menyebut kami orang Minangkabau. Kenapa kami bukan Minangkabau dengan segala kemiripannya? Berikut kami paparkan alasannya. Minangkabau adalah nama tempat dan Kampar adalah nama tempat. Minangkabau dan Kampar adalah nama tempat yang berbeda, namun sama-sama berada dalam bumi Melayu. Kampar tidak terdapat dalam kawasan Minangkabau, maka wajar kami tidak mengaku Minangkabau. Kami tidak mengada-ngada, ratusan tahun kami mewarisi nama ini turun-temurun. Jika penolakan kami untuk mengaku Minangkabau adalah hal baru, sungguh sangat mustahil kami bisa satu kata, sepakat untuk jangan pernah mengaku Minangkabau. Kami mendiami kawasan yang bernama Kampar, maka kami orang Kampar, Uhang Ocu. Lalu kawasan di Mudik sana kami menyebutnya Minangkabau, maka mereka yang di Mudik sana adalah orang Minangkabau, Uhang Minang. Semudah itu saja. Jika kami mengaku Minangkabau pula, maka makna yang telah tertanam ratusan tahun dalam darah daging kami akan menjadi rancu seketika. Empu Pranca sejak abad ke-13 yang lalu sudah sependapat dengan kami dalam tulisannya yang diterjemahkan. Terperinci demi pulau negara bawahan, paling dulu Melayu, Jambi, Palembang, Toba dan Damasraya. Pun ikut juga disebut kawasan Kandis, Kahwas, Minangkabau, Siak, Rokan, Kampar, dan Pane. Kampe harus serta Mandailiang, Tamihang, Negara Perlak, dan Padang. Lawas dan Samudra serta Lamuri, Batan, Lampung dan juga Barus. Itulah negara-negara Melayu yang telah tunduk. Negara-negara di Pulau Tanjung Negara, Kapuas, Katingan, Sampit, Kota Lingga, Kota Waringin, Sambas, Lawai ikut tersebut. Minangkabau adalah nama tempat dan Kampar adalah nama tempat, tak terbantahkan. Kenapa kami disalahkan tidak mau mengaku Minangkabau ketika kami berpegang teguh pada warisan leluhur kita? Kenapa mesti ditertawakan ketika mengaku Melayu? Kami sejajar dengan Minangkabau dan negara-negara Melayu lainnya. Kami bukan orang Minangkabau, sebagaimana Minangkabau adalah sebuah negara dalam bumi Melayu. Begitu juga Kampar. Kenapa kita tidak sama-sama mengaku Melayu saja sebagai jalan keluar? Melayu Minang, Melayu Kampar, sangat indah didengar. Empu Pranca menulis, itulah negara-negara Melayu yang telah tunduk.
Cukup tambahkan kata Melayu sebelum Minangkabau, maka selesailah permasalahannya. Kami tidak mengaku orang Minangkabau bukan karena merasa beda adat dan budaya dengan Minangkabau. Perbedaan itu pasti ada, namun itu hal yang wajar. Kami tidak mengaku Minangkabau karena nama Minangkabau itu sendiri tidak mewakili kami. Kami berterima kasih tidak berada dalam Provinsi Sumatera Barat ketika provinsi ini dibentuk. Jika kami berada di dalamnya, tentu kami mengalami minangsisasi. Hal ini yang membuahkan perbedaan pendapat antara sesama kita. Ketika orang di ranah Minangkabau telah mengubah pandangannya tentang keminangkabauan, kami orang Kampar tetap memahami Minangkabau seperti sedia kala, sebagai nama suatu tempat yang didiami oleh sesama orang awak, orang Melayu, tidak lebih. Itulah penyebab perdebatan tentang identitas kami selama ini, karena terjadinya penyempitan makna Melayu dan meluasnya makna Minangkabau. Melayu yang berasal dari bahasa Sanskerta, Malaya, yang berarti dataran tinggi atau gunung, maknanya telah bergeser jauh ke pesisir. Saat sekarang ini dalam pikiran mayoritas penduduk Nusantara, Melayu adalah mereka yang di dataran rendah pesisir timur Sumatera dan pulau-pulau sekitarnya, serta semenanjung Malaysia yang berbahasa seperti Upin Ipin. Lalu kami menjadi bahan olok-olok ketika kami menyebut diri kami sebagai Melayu, karena kami tidak menari zapin dan tidak pula berbahasa Upin Ipin. Seharusnya yang paling berhak atas nama ini adalah mereka yang di gunung, karena nama ini pada awalnya jelas sekali untuk menyebut mereka. Sayangnya mereka yang di gunung pada awal abad ke-20 telah berubah menjadi Minangkabau. Lalu apa itu Minangkabau? Terlepas dari apa asal kata ini, maknanya selalu merujuk pada sebuah kawasan. Dengan begitu, sama sekali tidak salah jika orang-orang mendiami kawasan ini mengaku orang Minangkabau. Sama dengan orang di kawasan lainnya, yang tidak tepat adalah jika mendudukkan kata Minangkabau setara dengan Melayu. Melayu adalah bumi, Minangkabau adalah sebuah negeri dalam bumi Melayu itu sendiri. Bahkan Minangkabau itu adalah pusat bumi Melayu. Thomas Stamford Raffles telah mengetahuinya sejak dulu. Sumber-sumber sejarah selalu menyebutkan bahwa Minangkabau dan Kampar adalah dua kawasan yang berbeda. Kami tidak menolak kenyataan bahwa dalam periode waktu yang panjang ini, pastilah kekuasaan Melayu pernah berpusat di Minangkabau. Dan itu memang kenyataan. Itulah yang disebut dengan Tambo Minangkabau. Permasalahannya adalah apakah kawasan dalam Tambo ini adalah kawasan yang bernama Minangkabau atau kawasan ini adalah kawasan yang tunduk pada Minangkabau. Umpamanya begini, pucuk pemerintahan Indonesia sejak kemerdekaan sudah mengalami perpindahan beberapa kali. Lalu di tahun 2017, ibu kota negara kita terletak di Jakarta. Lalu bukankah dari Sabang sampai Merauke berada dalam kekuasaan Jakarta? Nah, apakah kita yang tidak tinggal di Jakarta adalah orang Jakarta? Tentu tidak mungkin, karena kawasan kita tidak berada dalam kawasan Jakarta, meski kita berada di bawah kekuasaan Jakarta. Begitulah kami yang berada di luar kawasan yang bernama Minangkabau. Namun kami pernah berada di bawah kekuasaan kerajaan yang berpusat di Minangkabau. Dibuktikan oleh catatan Portugis abad ke-15.